nama saya Krisdania dari kelas SIB Pagi dengan NIM 241120069. Nah, di sini saya akan mewawancarai beberapa dari orang-orang yang berbeda agama masing-masing. Ada 5 agama, yaitu Kristen, Katolik, Islam, Buddha, dan Hindu. Apa yang akan saya pertanyakan? Ini dia. Oke, halo. 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 Oke, halo. Halo, dengan siapa? Halo, dengan saya Jessica, Pedulung PPN Raja Gugup. Abang dengan siapa boleh saya tahu? Perkenalkan, nama saya Aryas Vicky. Di sini saya bersama dengan Arina Dita Josephine Sirabungke. ya. Dengan Partono Tan. Billy, Oke, Billy agamanya apa? Islam. Agama saya Kristen Protestan. Saya beragama Katolik. Buddha. Agamanya saya Hindu. Oke, Abang agama Hindu ya. Nah, agama Buddha. Jadi saya di sini ingin bertanya nih, kalau menurut agama Islam, bagaimana makna hidup manusia? Apa yang menjadi makna hidup umat manusia yang beragama Islam? Apa sih yang menjadi makna hidup umat manusia yang beragama Kristen itu? Menurut agama Katolik, bagaimana makna hidup manusia? Apa yang menjadi makna hidup umat manusia yang agama Hindu? Apa sih yang menjadi makna hidup umat manusia dalam beragama Buddha itu? Dalam agama kami, makna hidup manusia adalah mencapai pencerahan atau nirwana, yaitu suatu keadaan di mana seseorang telah bebas dari siklus kelahiran dan kematian, dan telah mencapai kebijaksanaan serta kedamaian batin. Nah, menurut saya agama Islam itu adalah agama yang mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi dan bertanggung jawab untuk menjaga dan memakmurkan alam semesta. Makna hidup umat manusia yang beragama Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan menjaga syariat Islam dan meningkatkan kualitas iman dan amal ibadah kita. Makna hidup manusia menurut agama Katolik yaitu manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mengenal, mengasihi, dan melayani Tuhan dalam kehidupan, dan juga dapat menikmati kebahagiaan abadi bersamanya di surga. Makna hidup dari orang Kristen itu ya dimana kita untuk memuliakan Tuhan yang hidupnya itu erat dan dekat ya dengan Tuhan. Dan umat Kristen itu percaya bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan serupa dengan Allah. Sehingga hidup kita itu harus mencerminkan kasih, kebenaran, dan kekudusan. Menurut agama Hindu, makna hidup manusia adalah untuk mencapai moksa, yaitu pembebasan dan siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Apa yang menjadi tujuan hidupnya gitu dalam tujuan hidup agama Hindu, Bang? Dalam agama Hindu adalah untuk mencapai moksa, yaitu pembebasan dalam siklus samsara. Untuk mencapai tujuan ini, umat Hindu menjalankan 4 jalan spiritual, yaitu karma yoga, 2 karma bakti yoga, yang ketiga jana yoga, yang keempat raja yoga. Tujuan hidup kami adalah untuk mencapai nirwana, yaitu suatu keadaan di mana seseorang telah mencapai kebijaksanaan, kedamaian batin, dan kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Umat manusia dalam kepercayaan Islam itu untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Tujuan ini dapat dicapai dengan menjalankan perintah Allah. Ada banyak perintah seperti menjalankan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, menunaikan haji, dan berakhlak mulia dan berbuat baik kepada sesama manusia. Khususnya untuk agama Katolik itu bertujuan untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan perkataan atau perbuatan harus dilakukan dalam kerangka memuliakan Allah. Tujuan hidup itu ya dimana kita itu mempunyai kepercayaan ya, kepercayaan seorang Kristen lah, dimana kita yang sudah ditebus oleh Tuhan dan kehidupan kita itu akan kekal hanya bersama Tuhan. Lalu apa sih yang menjadi pembeda antara kepercayaan di Kristen dan di Katolik? Kalau di Kristen itu istilah umumnya itu di mana ada ya termasuk Kristen Katolik, Protestan gitu ya. Yang menjadi pembedanya itu di mana ada sumber ajaran, pemimpin gereja atau sakramennya. Kalau sumber ajarannya itu di situ ada ajaran gereja ya, di mana ada kita mengandalkan Alkitab, tapi kita nggak ada tradisi sucinya gitu. Tapi kalau misalnya kita kan pemimpin gereja kita itu kayak Katolik ada Paus Fransiskus ya. Benar. Kalau kita itu ada gembala, di Protestan ada pendeta gitu, sintua atau gitu ya. Begitu sih, dan ada sakramen juga kayak di Katolik itu 7 sakramen ya. Kalau di Protestan itu mengakui ada 2 yaitu beda ya baptisan dan perjamuan kudus. Ada sih beberapa perbedaan Kak, yaitu otoritas gereja, sakramen, dan tradisinya. Kalau di bagian sakramen itu Katolik memiliki 7 sakramen, yaitu sakramen utamanya
ada baptisan dan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu di Katolik biasanya sakramen Ekaristi. Kalau untuk perjamuan kudus ada di Kristen dan baptisan, cuman kalau di Katolik itu ada sakramen imamah, sakramen baptis, Oh, lebih tobat, detail berarti. lebih detail Oh, dia, iya Kak. iya oke. Terus kan Bang, apa sih yang menjadi contoh keterkaitan umat agama Hindu dengan agama lainnya, Bang? Yaitu kesamaan konsep karma dan reinkarnasi. Banyak agama yang percaya pada konsep karma dan reinkarnasi seperti Buddha dan Jainisme. Keterkaitan agama kami dengan agama lainnya dapat dilihat dalam berbagai aspek. Misalnya konsep karma dan reinkarnasi. Banyak agama yang percaya pada konsep karma dan reinkarnasi, seperti Hinduisme dan Jainisme. Lalu yang kedua ada konsep belas kasih dan kasih sayang. Banyak agama yang menekankan pentingnya belas kasihan dan kasih sayang, seperti Kristen dan Islam. Yang ketiga yaitu konsep meditasi dan kontemplasi. Banyak agama yang menekankan pentingnya meditasi dan kontemplasi, seperti Taoisme dan Shinto. Nah, di dalam Buddha itu konsep reinkarnasinya sama nggak dengan yang di agama Hindu? Persamaannya itu ada, tapi ada juga perbedaannya. Agama Hindu percaya pada jiwa kekal, sedangkan Buddha tidak. Lalu ada konsep karma. Hindu memiliki sistem karma yang terstruktur, sedangkan Buddha lebih fleksibel. Lalu ada perbedaan tujuan juga. Hindu bertujuan untuk mencapai moksa dan bersatu dengan Tuhan. Sedangkan Buddha bertujuan untuk mencapai nirwana melalui penghapusan keinginan dan kebodohan. Umat Islam itu banyak keterkaitannya, seperti kesamaan nilai-nilai moral, kemudian penghormatan terhadap Nabi dan Rasul, terus memiliki kesamaan tujuan, dan bersikap toleransi dan kerjasama terhadap manusia yang lain. Dan contoh-contohnya itu sih banyak, seperti kerjasama dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Contoh simpelnya itu ada sedekah. Kemudian ada dialog antar agama untuk memahami dan menghormati perbedaan, untuk meningkatkan sikap toleransi kita terhadap sesama, kemudian pengakuan terhadap nilai universal seperti keadilan dan kasih sayang yang mencerminkan nilai kemanusiaan. Apa sih keterkaitan antara umat Katolik dengan agama lainnya? Contohnya dalam dialog antar agama, Kak. Jadi umat Katolik itu dapat saling berdialog dengan agama lain untuk mempromosikan pemahaman dan kerjasama antar agama tersebut. Berkaitan dengan sosial mungkin ya, di mana umat Kristen itu sering bekerja sama dengan umat Muslim, Hindu, Buddha, atau lainnya dalam kegiatan seperti bantuan bencana, pendidikan, atau kesehatan, yang dimana itu tidak melihat apa background agamanya gitu ya, dan dimana juga banyak pemimpin Kristen itu terlibat dalam dialog antar agama, menciptakan perdamaian dan saling pengertian. Dan ada juga itu nilai universal ya, yang dimana agama Kristen itu berbagi nilai-nilai universal seperti kasih. Kita kan diajari untuk mengasihi musuh ya, itu seperti aneh rasanya ya, mengasihi musuh gitu kan. Itulah salah satunya gitu, menciptakan perdamaian walaupun kita yang diserang gitu ya oleh agama lain, itulah yang memperkuat kita dalam kasih. Berarti tetap mengasihi Iya. gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya tanyakan. Jadi sekian dari yang agama Katolik. Jadi begitu yang di dalam agama Islam, itu yang dalam kepercayaan Buddha ya. Mungkin itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Sekian aja yang mau saya tanyakan, Bang. Terima kasih atas waktunya, Bang. Terima kasih kepada Pak Tono. Terima kasih, Billy. Terima kasih. Terima kasih pada Jessica. Oke, sama-sama.